Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam Oase Rohani Katolik, hari Minggu 16 April 2016, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Berbahagia sekali hari ini kita bersama Bapak Uskup kita, Monsinyur Ignatius Suharyo. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Bapak Uskup dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa Bapak Uskup kita yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Apa kabar Bapak Uskup? Baik, selamat Paskah. Selamat Paskah. Baiklah, para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini, dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan kami, dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon untuk hari ini adalah Aku telah bangkit dan tetap bersama Engkau ya Bapa. Tanganmu kau tumpangkan atas diriku, kebijaksanaanmu sangat menakjubkan. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a, dilanjutkan ayat 37 sampai 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya.
Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar yang terkasih, pemirsa Hidup TV, marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Uskup. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita bersama-sama menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, baiklah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Bapak Uskup untuk kita semua. Bapak Uskup, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah
kepada seluruh umat Kristiani, khususnya umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Kita semua berharap semoga Kristus yang membawa damai sejahtera, membawa pula damai sejahtera ke dalam diri kita masing-masing, ke tengah keluarga-keluarga dan komunitas kita. Dan semoga damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus itu juga dirasakan oleh masyarakat lebih luas. Sebelum saya masuk ke dalam renungan berdasarkan Injil hari ini, mungkin baik kalau saya menyampaikan beberapa hal yang lebih umum mengenai Paskah. Sebetulnya, makna Paskah paling jelas di dalam upacara malam Paskah. Kita ambil beberapa contoh simbol-simbol yang ada pada malam Paskah. Ketika upacara mulai, di dalam gereja semuanya gelap. Alat musik juga tidak dibunyikan. Baru kemudian, sesudah kemuliaan, gereja menjadi terang benderang dan alat musik dibunyikan. Maksud saya sejak Kamis Putih sampai malam Paskah, Gloria itu yang dipakai sebagai tanda bunyi di dalam gereja itu kayu yang tidak nyaring. Ini semua tentu adalah lambang, simbol dari dalam gelap kita dibebaskan pelan-pelan menuju terang. Dari manusia lama, pelan-pelan kita dibawa, diubah oleh kekuatan Kristus yang bangkit menjadi manusia baru. Itu simbol yang pertama. Simbol yang kedua, atau mungkin lebih baik bukan simbol, tetapi tampak dalam pilihan bacaan. Bacaan Sabtu Paskah, malam Paskah itu banyak. Dari antara sekian banyak pilihan bacaan yang harus dipilih dua. Yang pertama adalah kitab Kejadian yang bercerita mengenai kisah penciptaan. Dan setiap kali dikatakan di dalam kitab Kejadian itu semuanya baik adanya. Dan sesudah penciptaan manusia dikatakan amat baiklah adanya. Maka kitab Kejadian dibacakan wajib. Karena itulah rencana keselamatan Allah. Semuanya baik dan amat baik. Tapi kita semua tahu, sesudah penciptaan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya dibuang ke tanah Mesir. Nah, kitab Keluaran yang menceritakan pembebasan umat Allah dari Mesir menuju tanah terjanji itu juga wajib dibacakan. Karena itulah inti Paskah. Dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Yang lain yang sekarang sudah tidak dilakukan lagi adalah ketika kita mengadakan janji baptis. Janji baptis itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama pertanyaannya adalah apakah kalian menolak setan? Nah, ketika janji baptis bagian pertama menolak setan itu diucapkan, umat menghadap ke barat. Karena barat itu adalah tempat tenggelamnya matahari. Dan ketika matahari tenggelam, semuanya gelap, setan-setannya keluar. Lalu pada bagian kedua, ketika janji baptis mulai dengan apakah kamu percaya kepada Allah, dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus, umat diajak berbelok menghadap ke timur. Karena apa? Karena timur itu adalah tempat matahari terbit, sang terang. Dan sang terang itu siapa? Sang terang itu adalah Kristus. Itu simbol-simbol yang sangat bagus, yang tidak dibuat lagi, tidak dilaksanakan lagi pada hari Minggu Paskah, tetapi hanya pada malam Paskah. Dan masih ada satu lagi yang saya kira juga sangat penting.
lilin Paskah itu setiap tahun ganti. Karena apa? Karena di dalam lilin Paskah itu dituliskan tahun ketika Paskah itu dirayakan. Jadi nanti tulisannya adalah 2017. Artinya apa? Artinya Paskah itu tidak merayakan peristiwa masa lampau. Tetapi Paskah selalu relevan, selalu berarti, selalu bermakna, kapanpun juga. Simboliknya adalah tahun itu. Itu saya kira bagus untuk kita ingat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kisah-kisah Paskah. Kalau kita membaca kitab suci, ada banyak kisah Paskah. Dan berbeda-beda satu dari yang lain. Secara umum, saya bisa mengatakan bahwa kisah-kisah kebangkitan, kisah-kisah Paskah itu dibagi menjadi 3 jenis kisah. Kisah-kisah yang pertama, boleh kita sebut kisah yang menyatakan bahwa Kristus sungguh bangkit. Pada waktu Yesus menderita sengsara, dikatakan Yesus sungguh mati. Dan kisah kebangkitan, kisah penampakan, kisah Paskah mau menyatakan bahwa Kristus sungguh bangkit. Karena pada waktu itu, banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Maka kisah-kisah itu diceritakan dan diceritakan kembali untuk meyakinkan orang yang percaya dan untuk menyatakan kepada orang yang tidak percaya bahwa Kristus sungguh bangkit. Misalnya, kisah-kisah macam apa? Di dalam Injil Lukas, Yesus menampakkan diri, lalu dia mengatakan, "Rabalah aku." Nah, kalau bisa diraba itu kan pasti sungguh-sungguh ya. Karena kalau hantu tidak bisa diraba, tidak bisa kelihatan. Lihat tangan dan kakiku yang ada luka-lukanya. Menjadi sangat konkret. Atau di dalam Injil Yohanes, ketika Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya, Yesus mengajak sarapan pagi dengan menggunakan ikan yang ditangkap oleh rasul-rasul itu. Nah, kalau makan itu kan sungguh-sungguh hidup ya, kalau tidak hidup kan tidak bisa makan. Dan yang terakhir, tentu kisah mengenai makam yang kosong, seperti yang tadi kita dengarkan, itu adalah akhirnya menjadi bukti yang paling dasar bahwa Yesus sungguh bangkit dan tidak pura-pura bangkit atau tidak dibuat-buat bangkit. Itu jenis kisah yang pertama. Ada jenis kisah yang kedua. Kisah kebangkitan, kisah Kristus yang menampakkan diri, yang diceritakan untuk mendukung perutusan, pewartaan Injil yang kemudian dilakukan oleh para murid. Sehingga jelas bahwa kalau para murid mewartakan Kristus yang bangkit, itu bukan karena rencana mereka sendiri, bukan karena kemauan mereka sendiri, tetapi karena dikehendaki oleh Kristus yang bangkit. Misalnya di dalam Injil Yohanes, dikatakan oleh Yesus yang bangkit kepada murid-muridnya, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jelas bahwa yang mengutus mereka adalah Kristus yang bangkit itu. Atau yang paling jelas, yang kita temukan di dalam Injil Matius, saya kira banyak yang sudah hafal dengan kata-kata itu. Yesus yang bangkit berkata kepada murid-muridnya begini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu," nah, yang saya garis bawahi adalah karena itu, "pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi perutusan pewartaan Injil itu landasannya adalah perintah Kristus yang bangkit. Itu jenis kisah kebangkitan yang kedua. Kisah kebangkitan yang ketiga mau mengatakan begini,
kebangkitan Kristus atau Kristus yang bangkit itu bukan peristiwa masa lampau. Kristus yang bangkit setiap hari sekarang ini bisa dialami. Itu sangat jelas di dalam kisah dua murid Emmaus. Kalau kita perhatikan, kisah itu panjang, dibacakan untuk misa sore Paskah. Ceritanya begini, cerita itu berakhir ketika Yesus yang bangkit itu pura-pura mau pergi, mau lewat. Lalu kedua murid itu mengatakan hari sudah malam, silahkan singgah. Waktu itu Yesus singgah, lalu ada upacara yang diceritakan kira-kira begini. Waktu duduk makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, dan memberikannya kepada mereka. Ini jelas, ini Ekaristi. Dan pada waktu itu, Yesus yang bangkit itu lalu lenyap. Ketika murid-murid itu mulai mengenal siapa Yesus, siapa orang yang menyertai dia, menyertai mereka dalam perjalanan, Yesus lenyap. Ya. Itu maksudnya, pesannya adalah kalau ingin mengalami Kristus yang bangkit, tidak usah pergi kemana-mana. Karena Kristus yang bangkit itu selalu hadir di dalam Ekaristi. Ketika apa yang dia lakukan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan membagikan, itulah Ekaristi dirayakan. Dan setiap kali itulah yang kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi, mengenang kembali wafat dan kebangkitan Kristus. Itu kira-kira pengantar secara sangat umum mengenai kebangkitan. Nah, saya ingin sekarang mulai mengupas barang sebentar Injil yang tadi kita dengarkan. Kalau kita cocokkan dengan ketiga jenis kisah kebangkitan, Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9, ini termasuk jenis yang pertama, membuktikan bahwa Kristus sungguh bangkit. Karena kebangkitan ini adalah hakiki bagi iman Kristiani. Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Kebangkitan Kristus atau Kristus yang bangkit sekali lagi merupakan inti dari iman Kristiani. Tanpa itu, iman Kristiani tidak mungkin ada. Nah, tentu ini membutuhkan penjelasan, tetapi untuk sementara saya tidak mau masuk ke situ, supaya nanti tidak berbelit-belit. Nah, sebetulnya cukup itu, maksud saya, kalau kita mendengarkan kisah mengenai Maria Magdalena itu, kesimpulan kita ya sama, ya jadi Kristus sungguh bangkit. Karena ketika Maria Magdalena pergi ke kubur, Yesus tidak ada di sana. Dan kemudian ketika dia mengajak Petrus dan murid yang lain yang dicintai Yesus, yaitu Yohanes, pergi ke sana, Yesus juga tidak ada di situ. Jadi makamnya kosong. Jadi kesimpulannya, Yesus sungguh bangkit. Sebetulnya itulah pesan pertama, pesan dasar dari kisah tadi. Sekali lagi, kebangkitan Kristus ini bukan tambahan. Ini adalah hakiki yang paling mendasar bagi iman Kristiani. Kemudian, sesudah yang pokok itu, sesudah kita, saya mengakui bahwa Kristus sungguh bangkit karena makamnya kosong, lalu kisah itu kan semakin lama artinya bisa semakin panjang, semakin lengkap, semakin kaya. Maka kita diajak juga untuk mencoba mencari, merenungkan kira-kira pesan apa saja yang bisa kita tambahkan di dalam kisah ini. Di melanjutkan pesan yang paling pokok tadi, yang namanya kisah, itu kalau diceritakan
semakin lama bisa menjadi semakin kaya. Penafsiran-penafsiran atas kisah itu bisa menjadi atau bisa terjadi ke segala jurusan. Nah, sama kisah tentang Maria Magdalena yang tadi kita dengarkan bisa diceritakan lagi, direnungkan dan direnungkan lagi. Saya akan mencoba untuk menawarkan satu dua usaha untuk memahami supaya kisah itu menjadi semakin kaya. Ada beberapa hal yang dapat ditanyakan. Misalnya, ini pertanyaan yang agak nakal mungkin ya, tetapi coba saja. Kalau saya membayangkan secara manusiawi, Yesus yang bangkit itu seharusnya, itu menurut pikiran manusia, semestinya kan menampakkan diri pertama kepada ibunya. Tetapi kenapa dia menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena? Nah, saya juga tidak tahu jawabannya. Tetapi bisa dibayangkan begini, bisa dijawab begini. Maria, Bunda Maria maksud saya, tidak perlu mengalami penampakan Yesus seperti yang dialami Bunda Maria Magdalena. Karena apa? Ya Bunda Maria sejak awal sudah percaya. Tidak usah pakai bukti, tidak usah pakai tanda, Bunda Maria sudah percaya. Sebagai orang beriman, sebagai pribadi beriman yang utuh, dia tahu bahwa Yesus wafat, sengsara, wafat, akan bangkit. Tidak perlu lagi penampakan-penampakan. Mungkin jawabannya seperti itu. Tetapi kalau kita coba juga memahaminya ke arah yang lain, bahkan sesudah Yesus bangkit, ia tetap pada komitmennya. Komitmen yang mana? Ketika Yesus mulai berkarya, dia mengatakan pekerjaanku, makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Nah, pekerjaannya apa? Pekerjaan Bapa itu menyelamatkan orang berdosa. Nah, di dalam kitab suci, kita tahu bahwa salah satu tanda petik tokoh pendosa adalah Maria Magdalena. Maka sesuai dengan perutusannya itu, yang paling ia cintai adalah orang berdosa itu. Maka dialah yang pertama-tama mesti mengalami keselamatan itu. Ini tentu saja sekali lagi adalah tafsiran yang mungkin tidak pernah ditanyakan oleh murid-murid pertama dulu. Tetapi kita sebagai orang beriman yang membaca kisah itu, merasa tidak cukup kalau hanya mengatakan, oh iya, Yesus bangkit. Jadi dia sungguh-sungguh bangkit lalu selesai. Kisah semakin lama, semakin diperkaya oleh pengalaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memperhatikan siapa Maria Magdalena itu, kita akan melihat bahwa di dalam diri Maria Magdalena itu tercermin semangat hidup murid yang sejati. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita membaca Injil Yohanes, siapa yang tinggal di kaki salib Yesus? Sementara murid-murid yang lain, semuanya laki-laki itu pergi semua melarikan diri. Tetapi yang berada di kaki salib Yesus adalah Maria ibunya, Maria saudaranya, dan Maria Magdalena. Murid yang sejati, seperti Bunda dan bersama-sama dengan Bunda Maria, mengikuti Yesus sampai akhir. Nah, cintanya yang seperti itu membuat Maria Magdalena tentu cemas. Karena sesudah Yesus wafat, oleh Yosef dari Arimatea diminta untuk dikuburkan,
Kita bisa membayangkan hati seorang ibu yang mencemaskan orang yang dicintainya, yang baru mengalami nasib seperti itu. Maka dikatakan pagi-pagi benar. Ini bukan hanya menunjukkan waktu, tetapi menunjukkan kesungguhan untuk kegelisahan yang menunjukkan kasih Maria Magdalena itu kepada Yesus. Dikatakan juga dia tidak hanya berjalan biasa, dia berlari. Silakan membayangkan kata-kata itu kalau dimaknai, dikaitkan dengan Maria Magdalena yang mengikuti Yesus sampai ke kaki salib, kemudian pagi-pagi benar berlari untuk melihat bagaimana keadaan Yesus yang dikuburkan atas permintaan Yosef dari Arimatea itu. Jadi, jelas sekali Maria Magdalena ditampilkan oleh Yohanes di dalam kisah ini sebagai teladan murid yang sejati. Ketika yang lain lari, Maria Magdalena ada di situ sampai akhir. Mungkin kita berhenti dulu sampai di situ, lalu nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, baiklah kita hentikan dahulu mendengarkan permenungan dari Bapak Uskup kita, Monsinyur Ignatius Suharyo, sambil kita menyimak sebuah lagu. Sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 16 April, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus Santa Bernadetta Sobiru, pengaku iman. Mary Bernadetta Sobiru lahir di Lourdes pada tahun 1844. Ia anak sulung dari keluarga François Sobiru, seorang pengusaha gilingan gandum yang jatuh miskin. Semasa remajanya, ketika berumur 14 tahun, ia sering sakit-sakitan sehingga tubuhnya tampak lemah dan geraknya lamban. Meski demikian, ia tetap bersikap ramah kepada semua orang. Ketika Bernadette bersama dua orang adiknya, Mary dan Yene, mencari kayu bakar di dekat Gua Masabel, ia mengalami peristiwa ajaib. Ia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik berdiri di dalam lingkaran cahaya ajaib di mulut gua itu. Wanita muda itu berpakaian putih cemerlang, ikat pinggangnya berwarna biru langit. Kerudungnya panjang hingga menyentuh kakinya. Kedua telapak tangannya saling mengatup di depan dadanya. Sementara sebuah rosario yang berkilau-kilauan tergantung pada lengannya. Peristiwa ajaib ini terjadi pada tanggal 11 Februari 1858. Sekembalinya di rumah, Bernadette menceritakan peristiwa ajaib itu kepada orang tuanya. Ia dimarahi dan diejek oleh orang tuanya dan orang-orang lain. Namun ia terus datang ke Gua Masabel sesuai pesan wanita muda cantik itu. Setiap kali ia datang, wanita muda itu selalu menampakkan dirinya. Hal ini terjadi sebanyak 18 kali, mulai dari 11 Februari sampai 16 Juli 1858. Mula-mula wanita cantik itu tidak menyatakan siapa dirinya. Barulah kemudian wanita itu mengaku, "Akulah yang dikandung tanpa cela." Sambil meminta agar orang berdoa dan bertobat, serta meminta agar di tempat penampakan itu dibangun sebuah gereja. Peristiwa ini sempat meresahkan masyarakat, pejabat negara, dan gereja. Polisi setempat melarang keras semua orang datang ke Gua Masabel. Meski demikian, makin lama makin banyak orang datang bersama Bernadette ke Gua Masabel.
Walaupun mereka tidak melihat wanita muda itu, mereka hanya menyaksikan perubahan wajah Bernadette dan sikapnya yang terpesona memandang Bunda Maria yang tampak padanya. Pastor paroki dan uskup setempat sangat berhati-hati dalam menanggapi peristiwa penampakan itu. Beberapa tahun lamanya, Bernadette sangat menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, maupun oleh semangat serta perhatian yang berlebih-lebihan dari orang-orang yang percaya. Namun ia menanggung semuanya itu dengan tabah dan sabar, sambil tetap percaya pada Bunda Maria yang menjanjikan padanya kebahagiaan surgawi. Tahun 1866, ia masuk biara Suster Caritas di Nevers. Di sini ia terlindung dari gangguan orang banyak. Meskipun tetap saja menderita karena sikap tak ramah dari beberapa suster pemimpin biara, dalam situasi ini penyakit asma yang sudah lama dideritanya kambuh dan semakin parah. Akhirnya tahun 1879, Bernadette meninggal dunia dalam usia 35 tahun. Jenazahnya tetap disimpan dalam biara itu dan dalam sebuah peti kaca. Jenazahnya tetap berada dalam keadaan utuh dan segar sampai sekarang. Peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes pada tahun 1858 itu dan banyaknya mukjizat penyembuhan yang terjadi di sana sampai dewasa ini menjadikan Lourdes tempat ziarah teramai dalam sejarah Kristen. Bernadette, saksi langsung peristiwa itu, tidak mengambil bagian dalam perkembangan itu. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 16 April, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santa Bernadetta Sobiru, pengaku iman. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kembali Anda dalam Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu 16 April 2017, Hari Raya Kebangkitan Tuhan, Hari Raya Paskah. Selamat Paskah kami ucapkan kembali kepada semua Anda yang menyimak siaran ini. Dan berbahagia sekali Monsinyur Ignatius Suharyo hadir bersama kita. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengirimkan saran atau usul, Anda dapat kirim ke nomor handphone kami 0822 1036 1555, 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin mengirimkan sharing iman, Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com, orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita bersama Monsinyur Ignatius Suharyo untuk membahas permenungan kita selanjutnya. Bapak Uskup, permenungan selanjutnya apa yang akan kita bicarakan? Saya ingin menyambung sebentar semua yang tadi sudah saya coba sampaikan. Ya. Di yang terakhir, saya ingin menampilkan Maria Magdalena ini sebagai model seorang murid yang setia. Murid yang setia tidak terjadi tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, tetapi kalau menjadi kisah, lalu kisah itu bisa pendek. Itu dapat kita lihat di dalam kisah yang tadi kita dengarkan, dan kalau kita lanjutkan kisah tentang Maria Magdalena yang tidak dibacakan di dalam bacaan tadi. Ceritanya begini, sesudah Maria Magdalena menemukan kubur itu kosong, dia lari menjumpai Petrus dan murid yang lain, yang adalah tentu Yohanes. Apa yang ia katakan? Dia berkata begini, Tuhan telah diambil dari kuburnya. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dia hanya mengucapkan kata Tuhan. Kemudian ketika kisah berjalan, dan pada akhir kisah, malaikat yang hadir di dalam makam itu bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis?
Maria Magdalena waktu itu menjawab, Tuhanku, diambil orang. Jadi lihat perkembangannya, ketika kisah mulai, dia menggunakan kata umum, Tuhan. Ketika kisah berakhir, dia menggunakan kata sebutan Tuhanku. Susah untuk menjelaskan ini, tetapi saya kira semuanya bisa memahami kalau saya menggunakan kata Tuhan, Tuhan itu seolah-olah orang lain. Tetapi kalau dia mengatakan Tuhanku, itu sudah ada hubungan pribadi yang begitu erat antara Tuhan yang bangkit dengan Maria Magdalena yang mencari, yang gelisah, mencemaskan Yesus yang wafat itu. Nah, perkembangan itu dari menyebut Tuhan menjadi menyebut Tuhanku, itu bisa menjadi perjalanan rohani yang panjang, tidak sependek kisah tadi. Yang berikutnya untuk menunjukkan bahwa menjadi murid itu adalah suatu proses yang seringkali tidak gampang, bisa kita simpulkan juga dari kisah yang sama. Maksud saya begini, tadi ketika Maria Magdalena sampai ke kubur, ia menemukan bahwa batu itu sudah diangkat. Ini kan tanda bahwa kuburnya sudah kosong, itu sebetulnya tanda yang seharusnya sekali lagi membuat Maria Magdalena percaya. Ternyata dia tidak percaya atau belum percaya. Dia lari menemui Petrus dan Yohanes. Lalu kedua orang itu datang ke kubur yang sama. Yohanes masuk, datang ke kubur, Petrus datang. Tapi kemudian dikatakan murid yang lain ini percaya. Petrus tidak disebut, dia percaya apa tidak. Dia hanya melihat makam kosong, tidak ada komentar apa-apa. Yang ada adalah murid yang lain itu percaya. Jadi ada dua macam sikap terhadap tanda yang sama. Tandanya adalah makam yang kosong. Maria Magdalena belum percaya melihat makam kosong itu. Petrus juga belum percaya. Murid yang lain itulah yang percaya atas dasar tanda makam kosong itu. Pesannya apa? Nah, ini saya kira nanti akan sangat erat berkaitan dengan relevansi Paskah bagi kita. Karena apa? Karena peristiwa ini dapat dipahami sebagai undangan yang mengajak kita untuk menemukan tanda-tanda yang sekarang ini dapat kita alami, dapat kita lihat mengenai kehadiran Kristus yang bangkit. Menemukan dan menafsirkan tanda itu yang membuat kita entah menjadi seperti Maria Magdalena atau Petrus yang melihat tetapi belum tahu, belum percaya, atau menjadi seperti Yohanes yang melihat tanda itu lalu kesimpulannya cepat sekali ia percaya. Nah, yang terakhir adalah ini. Kalau tadi saya katakan kita mesti membaca tanda-tanda, dan tanda-tanda itu adalah tanda-tanda zaman. Bukan tanda-tanda zaman masa lampau, tetapi tanda-tanda zaman sekarang ini. Maka pertanyaannya bisa diajukan begini, apakah sekarang ini ada tanda-tanda yang dapat kita temukan dan kita maknai sebagai tanda Kristus yang bangkit, yang hadir di tengah-tengah kita? Itu pertanyaannya. Dan tentu kita diajak menjawab dengan keyakinan penuh, pasti ada, harus ada. Tinggal mata kita saja yang minta dijernihkan dan ditajamkan supaya melihat tanda-tanda itu dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi dan komunitas yang punya pengharapan. Saya menjawabnya sekarang begini. Sejak tahun yang lalu, Keuskupan Agung Jakarta
mengajak seluruh umat di Keuskupan Agung Jakarta ini untuk merenungkan, memaknai, dan mewujudkan Pancasila. Apakah ada kaitannya antara Kristus yang bangkit dengan Pancasila? Nah, saya mengatakan harus ada. Seperti apa kaitan itu? Misalnya, sila pertama Pancasila. Ketika Tuhan diakui sebagai Dia Sang Kasih dan Dia yang Maha Rahim, dan dialami seperti itu, itulah Paskah. Mungkin agak sulit dipahami ya, tetapi maksud saya begini. Saya ingat lagi akan surat yang ditulis oleh Paus Benediktus pada tahun 2005 yang judulnya Allah adalah Kasih. Salah satu alasan Paus Benediktus menulis surat itu ada pada nomor 1 surat itu. Beliau menulis begini, ketika di zaman ini Allah atau nama Allah digunakan sebagai alasan untuk membenarkan dendam, membenarkan kekerasan, bahkan membenarkan pembunuhan. Keyakinan, paham bahwa Allah adalah kasih menjadi sangat penting. Jadi ada perubahan, ada pembaharuan paham dan pembaharuan keyakinan, pembaharuan pengalaman. Allah itu kasih. Jadi kalau kita percaya kepada Allah Sang Kasih itu, tidak ada alasan untuk saling membenci, mendendam, apalagi melakukan kekerasan, apalagi membunuh. Itulah Paskah. Ketika pengalaman saya diperbaharui, ketika keyakinan saya tentang Allah diperbaharui, itulah Paskah. Kalau kita ambil sila pertama Pancasila. Kalau kita ambil sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi fokus pastoral tahun ini, berdasarkan sila itu pun kita bisa meneliti, melihat, membaca tanda-tanda Paskah yang berkaitan dengan kemanusiaan. Contohnya begini, identitas manusia sekarang itu rumusannya seperti apa? Di dalam sejarah ada seorang pemikir yang mengatakan, saya berpikir maka saya ada. Jadi jati diri manusia itu ditentukan oleh kemampuannya berpikir, menentukan dirinya sendiri. Nah, kemudian di dalam perkembangan zaman, itu sudah zaman dulu ya, lama. Sekarang ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang merumuskan jati dirinya, itu tidak lagi pada kemampuannya berpikir, tapi pada kemampuannya berbelanja. Sehingga rumusannya saya berbelanja, maka saya ada. Jadi martabat pribadi seseorang ditentukan oleh jenis belanjaannya, apa yang dia belanjakan, berapa banyak ia belanjakan. Itu ciri khas dari manusia dalam zaman yang namanya konsumerisme itu. Itu identitas manusia. Apakah itu baik? Saya tidak mau mengatakan baik atau buruk untuk sementara, tetapi pertanyaannya apakah itu jati diri manusia yang dimaksudkan oleh sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya jawab pasti bukan. Lalu kemanusiaan yang macam apa yang merupakan buah dari pembaharuan itu, yang adalah kita yakini sebagai Paskah? Ya tentu kita bisa mengutip Injil. Mestinya kalau kita mengikuti Yesus Kristus, rumusan kita adalah saya berbela rasa maka saya ada. Karena Yesus mengatakan hendaklah kamu berbela rasa seperti Bapamu di surga berbela rasa. Martabat pribadi seseorang tidak ditentukan oleh status sosialnya,
apalagi oleh jenis tas yang dia bawa atau mobil yang dia kendarai, tetapi ditentukan oleh seberapa jauh dia berbela rasa terhadap sesamanya. Kalau ada pergeseran dari jati diri yang kedua, yang pertama, menuju jati diri yang kedua, itulah Paskah. Tetapi kalau sebaliknya, yaitu tadi, dia mesti menghadap ke barat, ke tempat setan-setan itu muncul. Karena bukan itu jati diri manusia sebagaimana dirumuskan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan begitu seterusnya kita bisa bicara mengenai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita mesti lihat sejarah dari bangsa kita ini. Saya selalu ingat akan 3 pilar di dalam sejarah bangsa kita ini. Pilar yang pertama atau tonggak yang pertama itu tahun 1908. Kebangkitan nasional. Ketika kesadaran diri sebagai sesama yang kemudian menjadi sesama bangsa itu mulai muncul. Dan kemudian tahun 1928, Sumpah Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa sudah semakin mengerucut. Dan kemudian 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945. Ini mestinya yang menjadi Paskah kita setiap tahun, setiap hari bahkan, supaya kita yakin bahwa negara ini dibangun berdasarkan sejarah yang panjang. Nah, kalau kita membaca koran, melihat televisi pada hari-hari ini, atau seminar-seminar, kita sedikit prihatin atau banyak prihatin, karena misalnya seminar yang terakhir yang saya baca judulnya, Negara Pancasila Melawan Negara Agama. Terbalik, bukan dari tanah mana penjajahan ke tanah terjanji, tetapi dari tanah terjanji menuju tanah perbudakan. Bukan Paskah, anti Paskah. Maka kalau kita mau memaknai Paskah, mari itu semua kita rawat. Karena dulu negara ini dibangun berdasarkan cita-cita untuk menuju Indonesia yang semakin merdeka. Sila yang keempat, mufakat. Sekarang ini mana ada mufakat? Semuanya voting. Mestinya di dalam ini adalah, bagi saya pribadi inilah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Duduk bersama, mencari jalan keluar bersama-sama. Tetapi ini pun sekarang sudah hilang. Maka di dalam gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, tidak pernah ada voting. Tapi kalau ada masalah, kita duduk bersama, kita mencari mufakat jalan keluar yang baik untuk sesama. Dan yang terakhir, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini cita-cita yang kelihatannya semakin jauh. Maaf kalau saya mengatakan demikian. Terutama kalau kita melihat televisi hari-hari ini, apa yang terjadi di antara para petinggi negeri ini, memprihatinkan, maaf kalau saya mengatakan memalukan. Ini sama sekali bukan Paskah, anti Paskah. Oleh karena itu, di dalam Keuskupan Agung Jakarta sejak lama, semboyan kita adalah semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Hanya dengan berbela rasa ini, kesejahteraan bersama dapat kita capai. Inilah Paskah. Jadi kalau kita merayakan Paskah, tidak berarti kita hanya mengingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah, apa relevansi Paskah untuk kita yang hidup di tahun 2017 ini, seperti tertulis di dalam lilin Paskah. Ini adalah tantangan yang besar, membaca tanda-tanda zaman dan melihat bahwa Kristus yang bangkit ada di situ, mengajak kita untuk mengalami Paskah
dan mewujudkan Paskah yang sejati. Sekali lagi, selamat Paskah. Ya, terima kasih Monsinyur. Monsinyur, jadi pesan Paskahnya untuk para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, kalau dapat Romo Bapak Uskup simpulkan menjadi satu bagian yang mudah dilakukan oleh para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, apa Bapak Uskup? Nah, itulah. Ya. Kalau menyimpulkan itu memang lebih sulit daripada Iya. menjelaskan ya. Tetapi kira-kira begini, pesan Paskah adalah pesan pembaharuan hidup. Bukan hanya pembaharuan hidup pribadi, tetapi pembaharuan hidup keluarga, pembaharuan hidup komunitas, dan kita yang merayakan Paskah diajak untuk menjadi pembaharu-pembaharu di dalam kehidupan bersama. Mana yang harus diperbaharui? Yaitu menafsirkan tanda-tanda zaman. Ya. Tanda-tanda zaman itu, tadi saya menyebut Pancasila sebagai patokan. Tetapi bisa juga tanda-tanda zaman yang lain di dalam keluarga seperti apa. Misalnya saya ambilkan contoh kecil ya Ibu ya. Mengubah judul, itu juga bisa merupakan wujud dari Paskah. Jadi misalnya dalam rangka membangun hidup berkeluarga, dulu judul adalah kursus persiapan perkawinan. Ya. Itu judulnya ya, kursus persiapan perkawinan. Judul itu sekarang diubah menjadi membangun rumah tangga. Merasakan pembaharuan apa enggak? Ya, dalam pembaharuan judul itu. Nah, itulah Paskah. Paskah kecil. Kalau kita ya tetap aja menggunakan kata kursus, apa bedanya dengan kursus montir, kursus setir dan sebagainya. Tetapi ketika kita menggunakan istilah lain, membangun rumah tangga dan mengubah isi dari pertemuan-pertemuan itu menjadi semakin pribadi, lalu itulah pembaruan, itulah Paskah. Dan banyak sekali yang bisa diceritakan. Ya. Tidak usah yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang sederhana. Yang sederhana-sederhana ya. Ya, baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, kiranya cukup sekian pertemuan kita dengan Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Suharyo dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan selamat Paskah, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa dari Bapak Uskup dan berkat Tuhan dari Bapak Uskup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau perbaharui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan. Berkatilah keluarga-keluarga dan komunitas kami, sehingga keluarga dan komunitas kami menjadi tempat di mana kami semua dapat mengalami Paskah, mengalami pembaharuan hidup, mengalami kegembiraan dan mengalami damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikot dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian dan keluarga-keluarga kita, serta komunitas kita, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Kami mengucapkan selamat Paskah, amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.